if else ya, if else. Kemudian yang ketiga if else if ya. Jadi else if else. Jadi ada dua percabangan. Kemudian ada percabangan yang keempat adalah nested if-nya. Nanti perbedaannya seperti apa kita lihat ya. Nested if. Nah, untuk percabangan yang if ini dapat digambarkan menggunakan flowchart-nya seperti ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk kita. Kembali lagi kita pada mata kuliah logika algoritma. Ya, kita akan melanjutkan pada hari ini pertemuan keempat ya, di mana kita akan membahas terkait dengan branching. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan flowchart ya. Flowchart menggambarkan bagaimana struktur dan alur dari sebuah program itu bisa digambarkan menggunakan diagram flowchart tadi. Nah, di dalam flowchart kemarin juga sudah kita pelajari ada beberapa tipe-tipe dari flowchart ya. Ada yang sederhana, kemudian ada yang percabangan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan flowchart yang berhubungan dengan branching. Ya, branching atau percabangan ya, itu adalah struktur di mana percabangan di dalam pemrograman Python. Dan nanti juga kita akan coba menggunakan bahasa Python-nya. Nah, di dalam percabangan ini ada beberapa struktur. Yang pertama murni satu percabangan, yaitu struktur percabangan if ya. Jadi hanya satu. Kemudian yang kedua adalah percabangan if else ya, if else. Kemudian yang ketiga if else if ya. Jadi else if else. Jadi ada dua percabangan. Kemudian ada percabangan yang keempat adalah nested if-nya. Nanti perbedaannya seperti apa kita lihat ya. Nested if. Nah, untuk percabangan yang if ini dapat digambarkan menggunakan flowchart-nya seperti ini. Jadi struktur percabangan ini hanya untuk satu pilihan keputusan. Kalau pilihan keputusan itu tidak terpenuhi, ya akan keluar dari alur ataupun proses yang sedang dijalankan. Ya. Jadi jika kondisinya ini adalah benar, ya, jika kondisinya ini benar atau true, maka statement dikerjakan. Jika kondisi salah, maka statement keluar atau tidak dikerjakan. Jadi bentuk umumnya adalah if statement. Jadi kalau if-nya ini true ataupun benar, statement dijalankan. Kalau statementnya salah, maka statement akan berhenti ataupun keluar. Nah, ini untuk struktur percabangan if. Kemudian ada contohnya, contoh di dalam penggunaan. Ini jika nilai ujian lebih dari sama dengan 70, maka cetak selamat Anda lulus ujian ya. Kalau ditulis di dalam bahasa Python ya, percabangan ini if ini adalah menggunakan nilai sama dengan input nilai ya. Perlu diingat nilai ini adalah variabel. Kemudian ini ada input, masukkan nilai Anda. Nah, ini nilai menampung inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian jika ini if-nya, if nilai lebih dari sama dengan 70 ya, print selamat Anda lulus. Jadi hasil kalau dimasukkan running-nya 75 ya, selamat Anda lulus. Kemudian if yang kedua yaitu percabangan if else ya. Percabangan ini akan menyeleksi kondisi jika bernilai benar atau true pada statement pertama. Kemudian jika kondisinya false atau salah, maka akan ke statement kedua. Jadi kondisi ini akan berjalan di mana kondisi pertama itu kalau true akan menjalankan statement pertama,
Jika false, menjalankan statement kedua. Ya. Jadi kalau dilihat bentuk umumnya ini, if kondisi titik 2 statement, else, ya, else statement kedua. Ini statement pertama, statement kedua. Ya. Ini adalah bagan alirnya. Kita lihat contohnya. Contohnya membuat menentukan ganjil dan genap. Nih. Soalnya itu membuat algoritma untuk menentukan suatu bilangan termasuk bilangan genap atau ganjil. Ya. Identifikasi masalahnya yaitu input bilangan bulat atau integer, kemudian outputnya adalah bilangan genap atau ganjil. Nah ini kalau dibuat di dalam bahasa Python ya, nanti kita coba buat ya, algoritma bilangan ya, ganjil genap. Ada bilangan integer, keterangan string, begin, read, bilangan. Jika bilangan mod 2, ya perlu diingat, mod 2 ini adalah sisa bagi sama dengan 0, dan keterangan genap. Else, keterangan ganjil, write, keterangan. Ini nanti saya contohkan di bahasa Python-nya. Ya, jadi nilai apa namanya mula-mula inputnya variabelnya ini membaca variabel 5, kemudian dilakukan proses jika mod ya bilangan ini di mod 2 itu sama dengan 0, maka masuk ke genap. Else-nya ya, keterangannya ganjil, else-nya ini genap. Nah, kemudian kalau digambarkan menjadi flowchart, ya, flowchart-nya dimulai start, input. Nah, ini prosesnya jika mod 2 sama dengan 0, maka akan ke statement pertama yaitu genap. Jika tidak, ke statement kedua yaitu ganjil. Outputnya adalah keterangan dan N. Ini contohnya menggunakan flowchart. Nah, kalau diimplementasikan ke dalam bahasa Python, nah ini bilangan sama dengan input, integer, input, masukkan statement bilangan. Kemudian jika bilangan mod, ya, ini persen ya, mod itu di Python menggunakan persen, sama dengan 0, maka print bilangan genap. Kemudian else print bilangan ganjil. Nah ini kalau dilakukan running 2 kali, sebuah bilangannya 9 maka ganjil, kalau 6 ini masuk ke genap. Kemudian struktur yang ketiga ini digunakan adalah untuk menguji 2 kondisi ya. If, else, if, ya. Is, else, if, else. Nah, ini untuk melakukan pengujian terhadap 2 kondisi. Bila kondisi yang pertama benar, ya, maka akan menjalankan statement 1. Jika kondisi pertama ini benar atau true, masuk ke statement 1. Bila salah, ya, maka akan ke kondisi yang kedua. Jika di kondisi kedua ini benar, maka masuk ke statement kedua. Bila salah lagi, itu akan masuk ke statement ketiga. Gitu. Jadi bentuk umumnya penggunaan if, ini ada if kondisi 1, statement pertama, else if ya, else if, kondisi kedua, statement kedua, else, statement ketiga. Gitu. Kemudian kalau kita lihat contoh programnya di dalam kode program Python nih, jadi struktur program if else if ya, nilainya variabel, ada variabel nilai, input nilai akhir. Jika nilainya lebih dari 80, maka print grade 8. Else if nilainya lebih dari 70,
maka printnya grade B. Kemudian else if lagi nilai lebih dari 60, print grade C. Kemudian ada else nilainya di atas 40, dia akan grade D, dan else-nya grade E. Kalau di running programnya dengan nilai akhir 70, maka masuk ke grade B, nilai akhir 90 grade A, nilai akhir 65 grade C. Gitu. Nah, ini ada beberapa tambahan materi, nanti bisa dicek ya. Coba di download untuk repositori ini. Di diagnosa sistem pakar diagnosa keguguran pada ibu hamil. Ya. Nah, ini ada rule di sana. Di dalam jurnal ini atau artikel jurnal ini ada beberapa rule. Rule-nya adalah jika terlambat ya ini ada menggunakan if, else, if ya. Jadi pohon keputusan diuji menggunakan kompetensi if, else ya. Jika, ya rule pertama, jika terlambat haid kurang dari 20 minggu dan usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan pendarahan pendarahan dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan dan mulas sedikit dan tes kehamilan HCG masih positif, dan mulut rahim masih dalam kondisi menutup dan nyeri perut bagian bawah ya. Kemudian Anda didiagnosa mengalami sakit abortus. Else Anda tidak mengalami sakit abortus. Nah, ini if-nya di sini ya. Ada kondisi, ada statement yang harus dipenuhi. Nanti bisa dicek ya. Kemudian ada nested ya, ada yang keempat ini adalah struktur percabangan nested ya. Nested if ini adalah if yang bersarang. Jadi di dalam if itu ada if lagi. Nah, bentuk umumnya seperti ini. If kondisi 1, jika benar if kondisi 11 statement 11. If ada ini nestednya di dalam if ya. Kondisi 12 statement 12, else statement 13. Kemudian elif kondisi 2, if kondisi 21 statement 21, else elif ya kondisi 21 statement 22 ya, else statement 23. Kalau tidak terpenuhi semua maka masuk ke statement 3. Jadi kalau digambarkan di dalam flowchart-nya seperti ini. Jadi ada decision atau kondisi yang pertama, jika nilainya benar ya, maka akan masuk ke if pertama atau if 11. Jika if 11-nya ini benar, masuk ke statement ini yang dijalankan. Jika salah, ada statement 12. Jika statement 12 ini sudah benar, maka menjalankan ini prosesnya. Kalau salah, ke statement 13. Dan juga seterusnya seperti ini, sama ya, di kondisi kedua dan kondisi ketiga ini yang terakhir. Ini contoh programnya untuk nested if ya. Nested if dalam menentukan ataupun memilih merek baju polo alisan STYes ya. Nah, ini diinput terlebih dahulu mereknya sama dengan input merek baju PAS ya. P ini polo, A alisan, S-nya inti STS ya, ST. Kemudian jika mereknya ini sama dengan P, maka print ya polo. Kemudian dicek lagi ukuran, mau ukuran yang berapa? Ada if-nya. Jika ukurannya L, MS ya. Jika ukurannya L, harganya 300. Jika M, harganya 225. Selain L dan M, maka harganya 175. Ya. Begitu juga untuk merek A.
Ini untuk merek P, ini merek A, ini nanti di print merek Alisan, ukurannya ditanyakan ya dari 275, kalau M-nya 200, kalau selain M dan L itu 150 atau S-nya. Kemudian selain P dan A berarti masuk ke merek STS ya, STS. Kemudian dicek lagi ada apa namanya statement untuk ukuran seperti itu. Ini kalau dijalankan misalnya P ya merek Polo, di isinya L 300. Ukurannya L. Kalau di A Alisan ukurannya S 150. Oke, untuk penjelasan dari saya terkait dengan if ini tadi, nanti saya kasih contoh untuk menggunakan program Python-nya sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali di kode program ya. Di kode programnya ini kita menggunakan bahasa Python ya. Dari if atau branching yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita sudah pelajari if-nya itu ada beberapa ya, ada if, kemudian if else if, kemudian ada nested if ya. Ini saya sudah buatkan di bahasa Python-nya, saya sebentar branching. Nah, ini ya, jadi saya sudah buatkan untuk yang pertama. Semoga ini terlihat. Oke. Jadi saya menggunakan bahasa Python ya di apa namanya Google Colabs ya, di Google Colabs. Nanti kalian bisa mencoba menggunakan bahasa Python-nya di komputer masing-masing. Bisa menggunakan Jupyter Notebook atau diketikkan langsung di Visual Studio. Ya. Baik, nah yang pertama tadi kita belajar ataupun mempelajari bagaimana jika struktur if ya, struktur if ya. Nah, struktur if yang pertama tadi itu adalah menginputkan nilai ya, input nilai, masukkan nilai ya. Kemudian if-nya jika nilai lebih dari 70 maka selamat Anda lulus. Nah, kalau kita jalankan ataupun di running ya, misalnya mendapatkan nilai 60 ya kan. Kalau nilai 60 maka program akan stop karena tidak ada atau keluar nilainya ini false ya. Nah, kalau dijalankan menggunakan nilainya 75, nah nilainya adalah true ya. Jadi nilainya lebih dari 70 ya. Berarti nilainya kan true ataupun benar. Benar nilainya 75 ternyata. Nah, maka akan mencetak selamat Anda lulus ujian. Terus bagaimana menangani untuk yang nilainya ataupun diinput kurang dari 75 supaya muncul. Nah, ini kita ketikkan kodenya ya, kemudian ditambahkan else. Jadi kalau nilainya lebih dari 70 itu lulus, kalau kurang dari 70 berarti gagal. Ya, kalau dijalankan misalnya tadi diisinya 50 ya, nilainya diisi 50 berarti menjalankan nilainya Anda gagal lulus ujian. Ya. Ini adalah contoh dari if menggunakan bahasa Python. Dan di bahasa yang lain pun hampir sama ya, seperti itu. Kemudian kalau di slide ya tadi, untuk struktur percabang if else itu adalah untuk bilangan ya. Bilangan menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, cara menggunakannya gimana ya? Cara menggunakannya adalah bilangan, ini variabelnya adalah bilangan, menerima
integer, inputan berupa masukan sebuah bilangan. Nah, ini nanti diinput dari user. Kemudian jika bilangan ini mod 2 atau dibagi 2 itu sama dengan 0, maka nilainya adalah genap. Jika tidak, ganjil. Nah, kita coba running ya. Misalnya di input nilainya 7, ya kan? Jadi bilangan dibagi 7, itu sisanya berapa? Oh, sisa 1. Nah, maka ganjil ya. Karena bilangannya 7 dibagi 2, itu kan dapat 3, sisa 1 ya. Jadi nggak ada sisanya, ini ada sisanya 1, berarti masuk ke ganjil. Kalau misalnya diisinya 10 ya kan. 10 dibagi 2, sisanya nggak ada atau 0. Maka masuk ke genap. Bilangan 10 adalah genap. Seperti itu. Kemudian bila if else if ya, atau if else ya. Nah, ini untuk menentukan nilai grade ya, nilai grade. Tadi sudah di slide sudah ada ya. Jadi ini nilai variabelnya nilai sama dengan input masukkan nilai akhir ya, masukkan nilai akhir. Ya, jika nilainya ini lebih dari 80, maka grade-nya adalah A atau di print-nya A. Jika nilainya lebih dari 70 dan kurang dari 80, grade-nya adalah B. Kemudian bila nilainya kurang dari 70 tapi di atas 60, C. Ini maka menggunakan if nilai lebih dari sama dengan 80 grade atau print grade A, elif ya, nilai lebih dari 70 print grade B, elif nilai lebih dari 60 print grade C, elif nilai di atas 40 grade-nya D, dan elif di atas selain 4 atau kurang dari 40 berarti E. Nah, ini kalau dijalankan programnya misalnya 65 ya. 65 berarti grade-nya harusnya C ya. Misalnya 35 berarti grade-nya E. Misalnya grade-nya ataupun nilainya diisinya adalah 88, maka hasilnya adalah grade A. Seperti itu. Kemudian nested if ya, nested if itu adalah if di dalam if lagi. Jadi ada percabangan if. Jadi tadi input ya, mereknya sama dengan input merek PAS. Kalau di merek ini di input P, maka mereknya Polo. Kemudian inputkan ukurannya LMS. Jika L 300, M-nya 2250, S-nya adalah 175. Nah, sampai bawah. Nah, kalau dijalankan misalnya pilih P misalnya Polo. Nah, nanti munculnya Polo ya kan. Kemudian ukurannya apa? M misalnya. Nah, maka akan menghasilkan nih merek Polo harga 225. Oke. Kita sudah pelajari di dalam bahasa Python-nya, nanti tinggal dikembangkan untuk yang masih belum. Nah, kita masuk di sini. Ini latihan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, ini juga latihan. Oke, ya dari saya cukup sekian. Kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.